Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin yaumiddin. Wa ya ibadallah usikum wa nafsi bittaqullah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi samii'il alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah senantiasa kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan kesehatan itu kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa ibadah. Dan marilah kita syukuri sehat itu dengan cara apa? Dengan cara menjadikan kesehatan itu sebagai modal kita untuk meraih investasi akhirat. Salah satunya adalah mengumpulkan pundi-pundi amal kebaikan. Dan amal ibadah itu insya Allah dalam kehidupan akhirat nanti akan kita panen dalam bentuk pahala. Ma'asyiral muslimin, sekarang ini kita sudah memasuki 10 hari terakhir di bulan Dzulqa'dah. Setelah bulan Dzulqa'dah kita memasuki bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulqa'dah ini termasuk bulan haji, karena boleh jamaah haji itu berihram mulai dari bulan Dzulqa'dah. Tapi jarang yang melaksanakan karena pakai pakaian ihram itu berat, ya, banyak aturannya. Makanya banyak yang memilih berpakaian ihram itu ketika sudah memasuki bulan Dzulhijjah. Ma'asyiral muslimin, ketika kita mendekati bulan Dzulhijjah ini, pembahasan tentang kisah Nabi Ibrahim banyak sekali kita dengar dari beberapa dai. Yang paling sering itu dibahas tentang sejarah Nabi Ibrahim itu, kenapa kok disuruh menyembelih hewan kurban. Salah satunya karena diperintahkan untuk menyembelih putranya. Dan sudah sering dibahas tentang fikih kurban. Pokoknya kebanyakan yang dibahas itu masalah-masalah yang umum. Makanya dalam kesempatan di pagi hari ini saya coba melakukan pendekatan yang lainnya. Kita melihat apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini kepada Nabi Ibrahim sebagai salah satu bentuk ujian Allah untuk menguji cinta hambanya. Ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin rahimakumullah. Kenapa Nabi Ibrahim itu diuji? Karena Nabi Ibrahim adalah seorang hamba yang mendapatkan gelar Khalilullah, kekasihnya Allah. Nah, orang mendapatkan gelar Khalilullah itu adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ma'asyiral muslimin, konsep cinta, ya, konsep cintanya Allah kepada hamba itu beda dengan konsep cinta seorang hamba kepada hamba. Kalau kita mencintai sesama manusia, maka biasanya kita itu mempunyai sifat apa? Menjaga, saling melindungi, ya, saling setia dan sebagainya. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala cinta terhadap hambanya, maka tanda cinta dari Allah kepada hamba adalah Allah akan mengujinya. Nah, Rasulullah pernah menyampaikan, inna asyadan nas bala'an al-anbiya'u al-anbiya. Orang yang paling banyak ujiannya itu dalam hidupnya adalah para nabi dan rasul. Innallaha idza ahabba abdan iftalahum. Dan jika Allah mencintai hambanya, maka dia akan mengujinya. Maka beda sekali lagi konsep cintanya Allah dengan konsep cintanya hamba kepada sesama hamba. Kalau orang itu mengaku dicintai oleh Allah, maka harus siap diuji dengan ujiannya Allah. Maka di sini kalau dia ridho, maka dia menerima ujian itu,
dia akan mendapatkan posisi terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat keimanan, nikmat ketaatan berupa kehidupan surgawi. Tetapi tidak jarang manusia ketika diuji itu mereka malah menggugat atau tidak ridho. Makanya kenapa Nabi Ibrahim itu diuji berbagai macam ujian ya. Salah satunya pertama diuji tidak punya anak. Diuji tidak punya anak sampai usia 80 tahun. Lalu kemudian ketika sudah dikarunia anak, seorang anak yang ganteng rupawan bernama Ismail, Allah menguji lagi, disuruh menyembelih Ismail. Dan ternyata singkat cerita Nabi Ibrahim lebih mementingkan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan apa yang dia miliki dalam kehidupan dunia ini. Sehingga akhirnya Nabi Ibrahim mendapatkan Khalilullah, yaitu gelar kekasih Allah. Makanya Nabi Muhammad ini, karena Nabi Ibrahim itu adalah bapaknya para nabi, maka Nabi Muhammad itu menggunakan konsep cinta ini diajarkan kepada kita. Makanya dalam hadis riwayat Imam Ahmad ya, Nabi Muhammad itu berdoa memohon kepada Allah agar kita ini dapat cintanya Allah. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad itu Rasulullah mengajarkan sebuah doa, Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqaribuni ila hubbika. Ya Allah, aku memohon cintamu. Aku juga memohon cinta orang-orang yang mencintaimu. Dan aku mohon kepadamu untuk dapat melaksanakan amal yang engkau cintai, sehingga akhirnya aku pun mendapatkan cintamu. Ma'asyiral muslimin, ternyata konsep cinta ini yang dihadirkan oleh Nabi Muhammad kepada para sahabat, akhirnya banyak kita lihat di dalam kitab sirah, kitab sejarah itu banyak para sahabat itu yang menunjukkan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang tertulis di salah satu kitab sirah tentang kisah seorang wanita tua, renta, janda, beranak 4 yang bernama Ummu Khonsa, yang dulu ketika dia belum mendapatkan hidayah, Ummu Khonsa ini termasuk pembenci Nabi, pembenci orang-orang Islam, bahkan ikut merongrong ya. Waktu itu pernah saudara tirinya ya, berperang melawan kaum muslimin. Saudara tirinya itu golongan kaum musyrikin, Pak. Berperang dan saudara tirinya mati, meninggal dalam peperangan. Berbulan-bulan Ummu Khonsa meratapi kepergiannya sampai berguling-guling ya, meratapi sampai menangis meronta-ronta. Bahkan padahal itu saudara tirinya. Tetapi ketika Ummu Khonsa ini diberikan hidayah oleh Allah, dia hadirkan cinta oleh Allah di dalam hatinya, sungguh mengalami transformasi, perubahan 180 derajat. Yang awalnya Ummu Khonsa ini wanita yang lemah, wanita yang tidak punya daya dan upaya, suatu ketika Allah hadirkan hidayah, maka dia menjadi wanita yang tegar, yang kuat. Dan ini dibuktikan suatu ketika malam hari, ketika besok akan perang, di malam harinya Ummu Khonsa mengumpulkan keempat anaknya, putra laki-laki semuanya. Wahai anakku, besok kalian semua harus ikut Rasulullah berperang di medan peperangan. Dan aku ingin berharap agar keempatnya kalian semuanya mati syahid, tidak ada yang pulang. Rupanya berganti hari, keesokan paginya, rupanya ucapan Ummu Khonsa di malam itu bukan lip service, Pak. Diulangi lagi, aku minta kalian semuanya nanti mati syahid. Karena Ummu Khonsa tahu apabila ada salah satu keluarganya, mungkin anaknya atau mungkin adiknya yang meninggal karena mati syahid, dia mampu menjadi syafaat. Bahkan satu orang mukmin yang meninggal mati syahid itu bisa memberikan syafaat kepada 70 anggota keluarganya. Dalam sebuah riwayat disebutkan begitu. Ketika peperangan berlangsung siang hari, datanglah utusan Nabi
mengabarkan kepada Ummu Khonsa kalau keempat putranya meninggal dalam keadaan syahid. Lalu tersenyumlah Ummu Khonsa, lalu kemudian meneteskan air mata, dia berdoa bahagia, ya Allah. Dia mengucapkan syukur karena seluruh putra-putranya diterima oleh Allah menjadi syahid. Bayangkan Pak, kalau Ummu Khonsa waktu itu belum mendapatkan hidayah, mungkin dia sudah histeris kehilangan anaknya. Dibandingkan dulu ketika masih kafir, kehilangan saudara tirinya, dia meronta-ronta, meratapi sampai berguling-guling di tanah berbulan-bulan. Tetapi sekarang ketika dapat hidayah, dia menjadi wanita yang kuat, tegar, bahkan mampu melepaskan kepergian anaknya untuk mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebagai bentuk cinta hamba kepada Allah, cinta yang perlu dibuktikan. Kisah lain ini tentang kisah seorang pemuda yang bernama Zaid. Zaid ini waktu itu dalam riwayat ini umurnya sekitar 30 tahun. Dia itu posturnya itu pendek Pak. Pendek, mungkin tinggi badannya sekitar 160 ke bawah ya, atau mungkin 150-an lah. Terus dia itu ireng, hitam badannya, terus nggak ganteng. Jadi Zaid itu bukan pemuda idaman para gadis. Wis tuwek, elek, endek, gak ganteng blas. Suatu ketika bertemu dengan Nabi, ditanya, loh, umurmu berapa? Kamu kok belum nikah? Ya Rasul, siapa yang mau sama saya? Kebetulan Zaid ini orang miskin, tidak punya harta. Saya ini miskin ya Rasulullah. Saya juga menyadari kondisi saya seperti ini. Mau, siapa yang mau sama saya? Akhirnya apa? Rasulullah SAW, kalau kamu mau, aku bisa nikahkan kamu. Akhirnya Zaid disuruh datang ke rumah salah seorang bangsawan. Dia menyampaikan, datanglah kepada si fulan ini, seorang bangsawan, katakan aku melamar untukmu. Lalu kemudian datanglah Zaid kepada tokoh bangsawan itu. Dia mengatakan, permisi Pak, saya dapat amanat dari Rasulullah SAW untuk melamar putri Bapak. Begitu mendengar saudagar bangsawan ini mendengar Zaid menyampaikan bahwa Rasulullah akan melamar putrinya, muncul kebahagiaan. Siapa yang tidak mau punya mantu Rasulullah katanya. Terus Zaid mengatakan, maaf Pak, nun sewu, mohon maaf sebelumnya, tapi Rasulullah memerintahkan saya yang melamar putri Bapak atas rekom dari Rasulullah. Artinya yang akan menikahi putrinya adalah si Zaid ini, pemuda miskin yang gak ganteng, yang fisiknya endek, ireng dan sebagainya. Lalu tampak kekecewaan. Kalau begitu gak bisa Pak. Mendengar dialog ini, seorang putri dari saudagar kaya ini yang bernama Zulfa, mendengar pembicaraannya itu langsung dia di ruang tengah, langsung mendengar itu, dia langsung masuk ke ruang tamu, bertanya, ya ada apa ini? Pemuda ini mau melamarmu. Zulfa itu wanita cantik, kembang desa, ya, idaman para muda waktu itu, anak orang kaya, ya, hidupnya enak, cantik, pokoknya paling cantik lah di suku itu. Mendengar kata-kata itu, Zulfa melihat Zaid tadi, pemuda yang jelek, wis endek, kulitnya ireng, gak ganteng ya, dan pakaiannya lusuh karena dia bukan orang kaya. Lalu dia melihat Zaid itu tampak dari wajahnya menolak. Lalu kemudian Zaid mengatakan, baiklah kalau begitu saya akan menyampaikan kepada Rasulullah kalau lamarannya ditolak. Lalu Zulfa, si anak dari saudagar ini yang kembang desa ini, tunggu, kamu mengatakan Rasulullah, bagaimana ceritanya? Lalu Zaid mengatakan, saya kesini diperintahkan oleh Rasulullah untuk melamarmu menjadi istriku. Begitu mendengar kata Rasulullah, Zulfa, si wanita cantik rupawan kembang desa ini, menyadari kalau perintah Rasul harus dilaksanakan. Karena kaum muslimin waktu itu sangat menjunjung tinggi kepatuhan mereka kepada Rasulullah.
Apalagi di dalam surat An-Nur ayat 51 disebutkan innama kana qaulal mu'minina idza du'u ilallah wa rasulihi liyakuna bainahum ayakulu sami'na wa ta'na wa ulaika humul muflihun. Hanya ucapan orang-orang mukmin yang apabila mereka diajak kepada jalannya Allah dan Rasulnya, mereka memutuskan perkara di antara mereka dan berkata sami'na wa ta'na, kami dengar dan kami taat, dan mereka orang-orang beruntung. Akhirnya apa? Zulfa tahu berarti pemuda ini diperintah Rasulullah untuk melamarku. Akhirnya karena perintah Rasul, dia yakin harus ditaati. Baiklah, aku menerima lamaranmu. Akhirnya singkat cerita terjadilah pernikahan. Malam itu juga mereka menikah, dan keesokan harinya Rasulullah itu memobilisasi, memberikan pengumuman kepada kaum muslimin harap segera berkumpul. Ada musuh mendekat, kita akan melakukan peperangan di perbatasan, menegakkan kalimat la ilaha illallah. Waktu itu Zaid yang baru saja bulan madu, ya, dia hatinya tergerak untuk ikut berjihad, ya. Padahal dia baru menikah dengan wanita yang cantik, wanita yang banyak diidam-idamkan oleh pemuda pada masa itu. Tetapi akhirnya apa? Zaid lebih memilih ikut berperang. Sehingga akhirnya Zaid pun akhirnya apa? Meninggal, ya, mati syahid di medan peperangan itu. Sehingga akhirnya ketika Zaid ini meninggal, ya, awan atau langit waktu itu langsung mendung, Pak. Langsung mendung, Pak. Padahal waktu itu bukan musim hujan, musim kemarau. Lalu Rasulullah mengatakan, lihatlah, Zaid, ruhnya Zaid telah dijemput oleh rombongan bidadari yang jauh lebih cantik daripada Zulfa istrinya, ya. Makanya langsung Rasulullah mengutip ayat tentang jihad, ya, balasan tentang orang-orang mati syahid itu, mengutip surat Ali Imran ayat 169, wala tahsabanal ladzina qutila fi sabilillah amwat bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun. Dan jangan sekali-kali kamu mengira orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka hidup di sisi Tuhannya dan mereka mendapatkan rezeki. Lalu Zulfa pun menangis, ya Allah, alangkah bahagianya suamiku jika aku tidak bisa mendampinginya di dunia ini. Maka izinkanlah ya Allah, aku menjadi istrinya atau mendampinginya di dalam kehidupan akhirat. Inilah ma'asyiral muslimin konsep mahabbah seorang hamba. Ketika dia mempunyai kecintaan, lalu kecintaan itu diutamakan hanya untuk cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka inilah yang diminta oleh Allah di dalam surat At-Taubah. Di surat At-Taubah ayat 24, Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa aswajukum wa asiratukum wa amwalun iktaraftumuhunna wa tijaratin takshawna kasadaha wa masakinu tardawunaha akhaba ilaikum minallah wa rasulih wa jihadin fi sabilihi wa tarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasikin. Katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudaramu, istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah tempat tinggal yang kamu sukai, itu semua lebih kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Maka dari kisah Nabi Ibrahim ini, benang merahnya adalah ketika Nabi Ibrahim diperintahkan menyembelih anaknya Ismail, benang merahnya adalah Allah ingin menguji
rasa cinta Nabi Ibrahim. Lebih besar mana cintanya kepada Allah dibandingkan cinta kepada dunianya. Maka kalau kita melihat kisah ini, kita semua adalah Ibrahim. Diri kita ini adalah Nabi Ibrahim. Dan kita semua pasti punya Ismail. Ismail itu bisa berupa harta, Ismail itu bisa berupa rumah, Ismail itu bisa berupa anak dan istri, Ismail itu mungkin berupa usaha atau perusahaan kita, atau mungkin Ismail itu bisa berupa jabatan kita. Kita lebih cinta mana antara Ismail dengan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena hakikat cinta itu, yaitu cinta kepada Allah, adalah hakikatnya adalah ketundukan. Semakin kita cinta kepada Allah, maka kita semakin patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena hakikatnya kita hanyalah seorang hamba. Makanya Allah paling gak senang ketika ada hambanya yang menggugat takdir, Pak. Karena apa? Contoh misalnya ketika ada orang yang baru saja meninggal, lalu dia niyaha meratapi kepergian saudaranya, keluarganya, adiknya, istrinya, atau mungkin anaknya, dia menggugat takdir, maka Allah sangat marah, karena sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Makanya pelajaran niyaha ini harus kita tanamkan kepada keluarga kita. Harus bersan, nanti kalau aku mati, kamu jangan meratap takdir, jangan menggugat takdir, jangan protes kepada Allah. Kadang-kadang ada orang itu yang sampai jenengan tahu, salah satu suku di Sumatera Utara itu adatnya kalau ada yang meninggal dunia itu mereka menangis, meratapi, ya, meraung-raung, ya. Ada juga kemarin tahun 90-an di Kudus, Kabupaten Kudus itu kan banyak pabrik rokok, ya. Ada salah satu pabrik rokok terkenal di situ mereknya. Nah, pemiliknya itu menyuruh seluruh karyawannya yang punya ribuan karyawan itu, waktu zaman segitu tuh uang 10.000 kan besar, disangoni satu persatu 10.000. Datang ke depan peti jenazahnya disuruh nangis meratap gitu, untuk menimbulkan kesan orangnya orang yang baik. Nah, meratap itu termasuk dosa besar karena menggugat takdir. Jadi dengan kisah Nabi Ibrahim ini, sekali lagi benang merahnya adalah menguji cinta. Jangan sampai cinta kita kepada dunia ini lebih besar dibandingkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa memberikan semangat kita dalam menteladani kisah Nabi Ibrahim. Dan mohon maaf bila kekurangan, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.